Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 10 Busana 3. Saya akan menjelaskan tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Apa itu teks hasil laporan observasi? Secara umum, teks hasil laporan observasi merupakan jenis teks yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait sesuatu menurut fakta dan didasarkan hasil pengamatan langsung. Proses pengamatan dapat dilakukan langsung ke lapangan, misalnya dengan melihat kondisi lingkungan, bentang alam, makhluk hidup, hingga peristiwa sosial. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian ditulis dan disajikan dengan objektif, sesuai kondisi lapangan dan tidak memuat opini pengamat. Perlu diketahui bahwa teks laporan hasil observasi bertujuan untuk memberikan informasi terkini. Nantinya pembaca dapat memanfaatkan teks laporan hasil observasi untuk mengatasi suatu masalah, melakukan perbaikan terhadap suatu hal, mengetahui perkembangan masalah, hingga menemukan teknik atau solusi terbaik. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, judul yang ditulis pada bagian pertama sebelum paragraf pembuka. 2. Pernyataan umum yang berisi pembukaan berupa informasi secara umum terkait hal yang dibahas ataupun ingin disampaikan. Penjelasan terkait objek kajian dibahas secara general di bagian tersebut. 3. Deskripsi bagian yang berisi tentang isi, rincian objek yang dibahas, pembahasan, hingga penjelasan objek secara rinci. Keempat, deskripsi manfaat yang berisi fungsi ataupun manfaat objek yang sudah diamati. Fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, sebagai bahan untuk membantu penelitian. Yang kedua, sebagai sumber yang mempunyai kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai bentuk suatu laporan kegiatan pengamatan. Yang keempat, sebagai bentuk dokumentasi kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, sebagai sumber pengetahuan. Yang keenam, untuk menjelaskan dasar-dasar dalam menyusun kebijakan. Yang ketujuh, sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan terakhir, sebagai dasar dalam memecahkan masalah selama kegiatan pengamatan. Kaidah bahasa teks laporan hasil observasi. Penggunaan bahasa pada teks laporan observasi berbeda dengan teks lain karena sifatnya yang objektif dan sesuai fakta. Agar tidak bingung, kaidah bahasa yang dipakai pada jenis teks ini adalah: yang pertama, penggunaan frasa nomina atau kata benda kemudian diikuti deskripsi. Kedua, penggunaan verbal relasional untuk membantu menyatakan definisi terkait istilah teknis yang ada pada teks. Yang ketiga, penggunaan verba aktif alami. Yang keempat, penggunaan kata hubung untuk menunjukkan perbedaan, persamaan, tambahan, pertentangan, dan pilihan. Yang kelima, penggunaan kalimat kompleks dan kalimat impleks. Yang keenam, penggunaan kalimat deskripsi. Yang ketujuh, penggunaan kalimat definisi. Dan yang terakhir, penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan suatu bidang ilmu ataupun kata-kata yang bersifat teknis. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Ini adalah cara menyusun teks laporan hasil observasi. Dan ini adalah contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Kucing Liar di Sekitar Manusia.